Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channelnya Freddy Sudaryanto. Pagi ini saya akan coba membahas berbagai atau siapa-siapa saja di antara para saksi yang ada kejanggalan, baik itu dari pernyataan ataupun press conference yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari sekian banyak saksi, kita coba satu yang kita akan bahas adalah masalah saksi Yoris. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yoris yang yang mungkin itu bisa dikatakan janggal ya. Mulai dari pernyataannya Yoris di hari pertama kejadian, waktu itu sempat ada di channelnya Heri Susanto mengenai kunci otomatis. Begitu tegas Yoris mengatakan masalah kunci otomatis. Ya, walaupun sempat disangkal dan diverifikasi di YouTube-nya Heri Susanto. Tetapi kita lihat bahwa alasan yang disampaikan oleh Yoris bahwa pada saat itu Yoris dalam keadaan berduka, kemudian galau, kemudian ini, jadi sehingga memunculkan. Nah, cuman memang yang tidak jadi tidak menjadi hal yang jadi sebagai alasan jika memang dikatakan kunci otomatis itu masuk dalam dibilangnya bahwa itu adalah sedang situasi lagi. Kenapa? Karena muncul hal yang tidak biasanya. Kalau misalkan kata-kata yang disampaikan kata-kata biasa ya, mungkin bisa jadi dalam memang lagi berduka. Tetapi kalau misalkan sampai muncul kunci otomatis, itu kan sesuatu hal yang memang tidak biasa dan jarang yang namanya kunci otomatis disampaikan seperti itu ya. Apalagi keterangannya sangat gamblang bahwa kunci otomatis itu ada di HP-nya, kemudian mobilnya jedak-jeduk seperti itu ya. Itu kan suatu hal yang disampaikan secara kronologis, secara nalarnya secara cepat ya. Ini juga jadi janggal sebenarnya ya. Walaupun sudah diverifikasi oleh Yoris sendiri. Satu itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua di tanggal 19. Yoris ada di hari kedua tanggal 19 bahwa ada beberapa orang ya di sana sangat krusial, ada yang jam 12 masuk ke dalam TKP dan jam 4 masuk ke dalam TKP sore ya. Di jam 12 kita tahu ada tragedi Banpol. Itu pun sebenarnya jadi ada suatu hal yang janggal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pernyataan pihak kepolisian bahwa tidak ada keterlibatan Banpol, baik itu dari Bapak Erdi Caniago dan juga Bapak Ibrahim Tompo sebagai Kadif Humas Polda Jabar. Dua Kadif Humas Polda Jabar mengatakan hampir hal yang sama mengenai keraguan masalah Banpol. Tidak ada keterlibatan dan tidak ada Banpol. Siapa sih yang memunculkan awal Banpol itu sebenarnya? Kalau kita lihat adalah informasi dari siapa? Danu dari siapa? Dari Yoris, kan? Awalnya dari Yoris. Danu itu kan tidak bisa mengerti masalah kayak gitu kan. Awal dari Yoris itu di hari kedua. Masih di hari kedua di tanggal 19, Yoris mengatakan dulu sempat ribut dengan ayahnya, Bapak Yosep, masalah Yosep masuk ke dalam TKP. Itu dibantah oleh Pak Mulyana bahwa Pak Yosep tidak masuk ke dalam TKP. Itu dibantah oleh Pak Mulyana. Malah kalau perlu Pak Mulyana bilang, sok amproken ka dieu cenah, gitu kata Pak Mulyana. Yoris mengatakan bahwa Pak Yosep masuk dan mengambil full golop katanya. Nah, ini kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah antara ini. Tapi artinya bahwa ada sesuatu hal yang tidak sinkron, ya. Kemudian masalah informasi didapatkan bahwa mobil Yaris dibawa oleh Pak Arif ke Cirele kalau tidak salah ya. Waktu itu sempat disampaikan dan katanya kata Yanti tidak sempat di BAP masalah itu. Tidak sempat di BAP. Pertanyaannya, apakah benar mobil itu dibawa oleh Pak Arif? Itu kan baru pernyataannya dari Yoris. Belum ada pernyataan dari Pak Arifnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Apakah benar mobil itu dibawa oleh Pak Arif ke rumahnya Pak Arif
di desa Cirele kalau tidak salah, ya. Kalau memang benar, tidak ada masalah. Karena memang sudah sering dibahas oleh para YouTuber mengenai ini. Walaupun memang masalahnya adalah, ya kenapa dibawa dulu ke sana. Cuman sekarang ya pertanyaannya adalah, apakah benar? Memang kalau jika tidak Pak Arief membawa mobil Yaris itu ke rumahnya, berarti ada lagi, ini adalah sesuatu hal yang tidak sinkron, memframing, ya. Kita tidak tahu apakah di luar sana ada info-info bahwa Pak Arief tidak membawa mobil Yaris. Saya juga tidak tahu ya. Apakah ada? Nah, itu pertanyaannya, apakah ada info bahwa Pak Arief tidak membawa mobil Yaris? Kalau misalkan Pak Arief tidak membawa mobil Yaris, lantas siapa yang membawa mobil Yaris tersebut? Jika, ini sekali lagi, jika Pak Arief tidak membawa mobil Yaris tersebut, maka siapa yang membawa mobil Yaris tersebut? Itu pertanyaannya. Kemudian, masalah yang kejanggalan di Yoris juga, ya, masalah kejanggalan di Yoris dari hari pertama, hari kedua sudah muncul. Kemudian kesininya mulai minta didampingi pendampingan hukum, ya, yaitu dengan adanya ATS Lopom Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Kemudian pada saat bulan Desember keluar dari Pak ATS Lopom, ya, masuk kepada Bapak Rahman Hidayat. Kemudian masuk lagi, jadi pindah-pindah, ya. Kemudian keluar dari Pak Rahman Hidayat, ya. Dan sendiri, ini pun ada hal yang kenapa gitu? Ada apa sehingga bisa keluar masuk seperti itu? Ya, ini kan ada hal yang kalau saya merentet kejadian daripada ini semua, andaikan bila mana ya dari semua rentetan itu, kalau terjadi sama Anda, saya katakan lagi, bila terjadi pada Anda tidak melakukan hal yang, katakanlah Anda betul-betul tidak melakukan, Anda betul-betul tidur, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda jadi Anda tidak melakukan dalam eksekusi itu. Jika Anda tidak melakukan dalam pereksekusian, atau Anda tidak terlibat dalam pereksekusian, baik itu pelaku, baik itu pembantu, baik itu dalangnya, membuat skenario, jika Anda bukan itu semua, maka apa yang Anda akan lakukan? Pasti jawabannya tenang-tenang baik. Nyantai aja, ya. Satu, tenang, tidak usah gurung-gusu, tidak usah. Karena memang tidak melakukan apa-apa seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Mungkin seperti itu jawaban Anda, ya. Malah mungkin yang akan dilakukan adalah akan tongkrongin Polda Jabar. Mungkin sekali lagi akan tongkrongin itu Polda Jabar. Sampai kapanpun akan ditongkrongi. Mungkin ya, ini baru perkiraan saya, kalau Anda tidak, kalau saya bertanya kepada Anda gitu ya, kemudian Anda tidak melakukan hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan keterlibatan, mungkin pasti Anda akan tongkrongi itu Polda Jabar sampai kapanpun. Nah, apalagi kejanggalan-kejanggalan yang ada di Yoris, ya, yang ada di Yoris. Sampai kesininya munculnya ada status WA yang beraneka ragam. Ya, kita sempat tahu waktu itu muncul. Nah, ini beberapa aja yang secara gambaran jelasnya mungkin masih ada yang lain lagi. Cuman ya itulah, ada kejanggalan yang memang beberapa sudah diverifikasi dan sudah disampaikan seperti itu. Anda bisa menilai, Anda bisa mencermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.